Halo semuanya, selamat malam. Malam semuanya. Sudah bisa terdengar? Bisa, Kak. Oke. Oke, yang lainnya boleh buka kamera yuk. Hari ini, oh, Alfa belum hadir ya? Tunggu ya. Oke, gimana nih kabarnya? Baik. Baik, semuanya baik? Atau ada yang lagi sedih? Lagi bete? Lagi nggak baik? Lagi capek? Lagi bosen? Gimana nih? Jawab. Bosan, Kak. Bosen, kenapa tuh? Ini libur. Nggak sekolah ya? Nggak liburan? Iya. Udah. Udah, tapi masih bosan. Mm-mm. Liburannya ngapain aja nih? Kemarin ke Jogja. Wih, kayaknya John lagi liburan nih. Soalnya lagi di mobil nih. Iya, Miss di puncak. Wih, kayaknya mau mampir nih ke sini nih. Macet nggak di puncak? Hmm. Ya, main macet lah. Ah, gitu. Oke, biasanya masih aman sih tanggal 29. Tapi kalau tanggal 31, tanggal 1 itu pasti macet. Ini Oke, macetnya di Cisarua-nya sih, Miss. gitu. Oke, hati-hati ya di jalannya ya. Semoga selamat sampai dengan tujuan. Ya, Miss, thank you. Oke. Yang lainnya gimana nih? Ada yang bosan juga kayak Nadia? Salsa baik. Baik, Miss. Bosan nggak? Enggak. Bosannya? Enggak. Oke, kalau Rafasya gimana nih? Rafasya dari tadi udah masuk aja nih. Dari Miss yang ngajar. Biasanya kan jam masuknya pertama nih. Iya. Jadi dikiranya udah mulai ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Gimana nih kabarnya? Baik? Bosan? Sedih? Standar, Miss. Kenapa? Standar. Standar. Oke. Oke, kalau gitu biar nggak bosan, kita kuis dulu. Langsung. Oh, kuisnya aman kok, gampang. Tunggu, tunggu. Ada pakai, ada yang pakai handphone ya? Oke, nggak apa deh. Tunggu ya. Misalkan kirim di chat. Nah, oh,
Miss nggak kirim di chat, tapi teman-teman boleh buka Kahootnya seperti kemarin. Rapasnya kaget langsung. Ini tentang penjumlahan, perkalian. Ini operasi biasa kok. Oke. Oke. Nanti di Kahoot, tunggu. Masih belum ke detek. Sudah pada buka Kahoot? Udah, Kak. Oke, silahkan. Ini untuk kodenya. Biar nggak bosan. Biar deg-degan. Ya, oke, Rafasya udah masuk. Oke, John udah masuk. Nah, ini Alfa ya kayaknya. Alfa boleh buka Kahootnya, kita kuis dulu. Kuisnya tentang penjumlahan, perkalian, dan operasi hitung campuran. Oke, kita tunggu Alfa ya. Kita belum masuk belajar kok, Alfa baru masuk ke kuis doang. Wih, Rapasya udah nguap nih. Udah ngantuk. Oke, kita tunggu dulu. Ayo, Alfa boleh buka Tuh, Taman Sari tuh. Taman Kahootnya. Safari. Taman Safari. Udah sampai Taman Safari tuh, Zon. Udah deket aja. Tujuannya kemana emang? Di ini, Miss. Di Cipanas. Nah, itu tempat tinggal, Miss. Cipana. Mau ke Cipanas ini. Oke. Ke siapa emang tuh, Jon? Cari makan malam aja, Miss. Lagi ada bazar tuh, tahu gak Grand Apple? Lagi ada bazar barongsai biasanya di sana. Oh. Oke, kalau gitu kita mulai udah pada siap? Iya. Oke. Ayo Rafa, kita adu banteng lagi ya. Jangan-jangan yang menang bukan kalian nih. Kita start. Jeng, jeng, jeng. Ayo. Kita tes pemahaman penjumlahan, perkalian, dan yang lainnya. Oke, satu orang belum jawab. Oh, oke. Siapakah yang ada di atas? Hmm, ternyata John. Wow. John dan Rapasya ada di posisi teratas. Oke, apakah masih di atas sekarang? Oke, jeng, jeng, jeng. Wah, ternyata Rapasya. Ini kejar-kejaran nih kayaknya nih. Sekarang Alpha yang ada di posisi kedua. Nih, berarti John, hati-hati nih. Alpha udah mau mulai nyusul nih. Oke, kita lanjut. Nah, perkalian, teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Jangan sampai kalah cepet nih. Ih, wih. John kembali ke atas ternyata. Oke, kita next. Semangat. Nih pembagian.
Kenapa tuh Rafasya? Kayaknya salah klik. Oke, siapakah yang ada di atas? Jeng jeng jeng. Wih, ternyata masih John dan Alfa ke bawah nih, disusul sama Nadia. Oke, jangan berkecil hati, nanti siapa tahu ke atas lagi nih. Met, teman-teman. Jika suhu di ruangan adalah -2 dan turun lagi 5 derajat, turun. Ada yang salah nih. Siapa ya? Yang betulnya satu. Wih, salsa naik ke atas, keren banget. Oke, Rafasya udah di posisi ketiga aja nih. Jangan berkecil hati, ayo susul lagi. Kita next. Soal nomor 6. Ini mudah nih. Asal cepet-cepetan klik aja nih. Wih, betul ternyata semuanya. Oke. Oh, Rapasnya ke atas lagi ternyata. Oke, kita next. Wih, pada cepet banget kliknya. Ayo, siapa yang belum jawab? Oke, dua orang jawab kurang tepat. Wih, Nadia di posisi kedua dan Rafasya ini hampir di posisi terakhir nih. Oke, kita next. Langsung Sigma nih. Jo, Mewing. Wih, ternyata jago-jago juga ya. Oh, Rafasya naik lagi ternyata. Oke, next. Ada dua soal terakhir. Cepet-cepetan. Dua orang lagi belum jawab. Satu orang lagi belum jawab. Hmm, oke. Tidak ada yang betul. Ternyata masih di posisi bertahan. John masih di atas. Nadia. Oh, ini Nadia yang ini. Beda ya. Kirain yang salah. Nah, ini soal terakhir. Wih, cepet banget. Oke, tiga orang menjawab betul. Oh, Rapasya ketiga hari ini. Wih, Nadia kedua. Dan di posisi pertama adalah John Let's ternyata. go! Oke. Yang lainnya jangan berkecil hati. Ayo kita Congrats, kalahkan John. John. Kita kalahkan John. Oke, gimana teman-teman? Apakah masih bosan? Tadi jawabnya deg-degan nggak? Atau biasa aja nih? Biasa aja. Biasa aja. Deg-degannya biasanya yang kemarin tuh yang awal-awal karena ada waktunya. Kalau sekarang teman-teman udah biasa nih sama kuis-kuis kayak gini. Nanti di Cuma ada kegiatan. sedikit kendala karena di dalam mobil jadi kagok. Tapi tetap pertama, keren banget. Oke, kalau gitu Dua kita kali menang, tinggal sekali lagi. iya tinggal sekali lagi. Oke, tunggu ya.
Nah, kalau gitu kita hari ini akan belajar tentang bilangan ganjil dan genap, teman-teman. Tunggu ya. Miss akan share screen. Kayaknya teman-teman juga udah mengetahui, tapi ini kita akan ulas kembali agar teman-teman tidak lupa. Tunggu, mana ya? Tunggu ya. Nah, kita akan belajar sebelum kita masuk ke aljabar, teman-teman. Kita akan belajar dulu atau membedakan mana bilangan ganjil dan genap Izin ambil minum, Miss. dalam suatu aljabar. Nah, tentunya tujuan kita hari ini akan mengidentifikasi atau melihat perbedaan bilangan ganjil dan genap dan juga memahami definisi aljabar untuk yang genap dan juga yang ganjil. Dan juga kita akan menerapkan operasi aritmatika atau biasanya pola kalau di sekolah pada bilangan ganjil dan genap. Dan tentunya kita akan menyelesaikan suatu persoalan atau soal-soal matematika. Nah, teman-teman, di sini tips utama untuk membedakan bilangan ganjil dan genap, biasanya yang genap itu punya pasangan. Kalau ganjil itu sendirian, dia jomblo. Ada sisa. Misalnya, genap itu sepasang sepatu, sepasang pasangan, itu berdua kan? Itu genap. Kalau jomblo dia sendirian berarti itu ganjil. Misalnya teman-teman, angka 2 itu genap karena dia punya dua pasangan. Angka 4 juga memiliki pasangannya masing-masing. Kalau angka 1 dia sendirian. Kalau angka 3 dia pun ada sisa yang sendiri, berarti itu adalah ganjil. Atau bisa kita sebut karena teman-teman di sini udah masuk nih SMA, SMP, udah nggak asing dengan suatu pasangan atau kata jomblo biasanya di sekolah. Nah, di sini teman-teman, definisinya untuk bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi dua. Contohnya angka 2, angka 4, angka 6, angka 8. Kemudian, bilangan genap juga dapat dibagi jadi dua kelompok besar tanpa sisa. Jadi nggak punya sisa jika kita bagi. Contohnya angka 2. Angka 2 bagi 2 itu berapa? 2 bagi 2. 1, Oke. Kalau 10 bagi 2. 5, Oke, jadi semua yang kita bagi itu nggak ada sisa. Beda dengan angka 3. Jika angka 3 dibagi 2 itu punya sisa satu gitu. Kayak gitu ya. Untuk perbedaan genap dan juga ganjil. Nah, kalau misalnya ganjil berarti tadi kebalikannya nggak bisa dibagi habis 2 atau akan memiliki sisa. Contohnya angka 1, 3, 5, 7, 9. Dan jika dibagi 2 itu akan menyisakan setidaknya satu gitu. Dan ada contohnya misalnya kita punya 7 kaos kaki, yang mana jika 7 kaos kaki ini, kalau kaki itu kan berpasangan ya dua-dua. Berarti 7 dibagi 2 adalah 6. Dia memiliki sisa satu. Berarti satunya itu adalah sendirian atau jomblo. Jadi itu adalah bilangan ganjil. Nah, biasanya dalam aljabar, untuk rumus yang genap, teman-teman, rumusnya itu 2N. Jadi berapapun nilai N di sini, hasilnya akan genap. Misalnya N-nya 3. Itu karena 3 dikali 2 akan jadi 6. Kalau misalnya yang rumus ganjil, ini rumusnya 2N tambah satu. Kenapa tambah satu sih, Miss? Karena di ganjil ini akan memiliki sisa satu, kayak gitu. Nah, di sini, tunggu. Kalau misalnya di dalam aljabar, biasanya ada yang namanya huruf-huruf yang nilainya belum kita ketahui. Misalnya A, B, C, N, X, Y, Z. Nah, itu adalah variabel namanya. Atau variabel itu bisa kita katakan sebagai huruf yang
memiliki nilai, tapi nilainya belum diketahui atau nilainya masih sembunyi-sembunyi. Kayak gitu. Kalau variabel. Nah, di sini misalnya 2N. N ini bisa dikatakan sebagai variabel karena kita belum tahu N-nya berapa. Kalau misalnya nih kita kasih tahu nilai N, berapa jumlah berapa jumlah 2N jika N-nya itu sama dengan 1. Berapa teman-teman? 2N ini berarti 2 kali N. Kalau N-nya 1 berarti 2 kali 1. Dua. Oke, betul sekali 2. Jangan ragu-ragu ya jawabnya ya. Karena nggak akan digigit juga nih. Oke. Kalau misalnya ganjil, teman-teman. Kalau ganjil, rumusnya beda lagi. Kalau genap itu 2N aja. Kalau ganjil ada 2N tambah 1. Di mana satunya ini adalah pasti menjadi suatu bilangan yang ganjil. Jadi berapapun nilai N, dia akan jadi ganjil. Kalau yang digenap, berapapun nilai N, meskipun N-nya ini adalah ganjil, ini angka 1 kan ganjil nih teman-teman. Tadi N-nya ini 1, N-nya ini ganjil. Tapi jika kita jumlahkan pakai rumus kayak gini, kita operasikan, itu akan menjadi genap hasilnya. Atau totalnya akan jadi genap. Kalau misalnya ganjil, berapapun nilai N-nya, karena rumusnya 2N tambah 1, itu nanti hasilnya akan jadi ganjil. Kayak gitu. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Oke, coba sekarang Miss mau tanya satu-satu. Kita mulai dari alfa. Alfa coba perhatikan dulu rumus yang ganjil. Coba, berapa jumlah dari 2N tambah 1 jika N-nya itu adalah 5? 10. Hmm. 2N tambah 1 alfa. Itu kan baru 2N aja tuh, 10. Berarti Oh tambah iya, 1. 11. Oke, good 11. job. Salsa. Salsa coba perhatikan nilai yang genap. Berapa jumlahnya? Jika 2N digenap memiliki nilai N itu sama dengan 11. Salsa Akila. Hasilnya Mm-mm. 5. Hmm, 2N. N-nya itu tadi 11. 2 kali N. 22. Oke, betul sekali. Good job. Sekarang ke salsa Nadia. Coba perhatikan rumus yang ganjil. Kayaknya bisa nih, salsa selalu cepat nih jawabnya. Ganjil. Jika di rumusnya ini 2N tambah 1, berapa total dari 2N tambah 1 jika N-nya sama dengan 22? 45 bukan, Miss. Oke, good job, betul sekali. Sekarang sekarang oh ya, Rafasya. Rafasya coba perhatikan yang ganjil. Rumusnya kan 2N tambah 1. Berapa nilai jika dalam 2N tambah 1 ini N-nya bernilai 45? Bentar, Miss. Oke, 45. N-nya 45, 2N tambah 1. 91. Betul sekali. Sekarang John, ada nggak John? Nggak ya? Nggak ada. Kayaknya lagi terkendala jaringan. It's okay, nggak apa-apa. Kita lanjut. Bisa ya? Untuk em, menghitung ganjil dan genap dalam rumus. Nah, dalam aljabar, tentunya dalam mengenal bilangan ganjil dan genap, teman-teman ini ada sifat-sifat tertentu. Di mana sifat yang pertama itu adalah sifat penjumlahan. Kalau genap dengan genap itu akan menghasilkan bilangan genap juga.
Contohnya 4 tambah 6 itu akan jadi genap juga 10. Kemudian, kalau misalnya 2 tambah 4 itu juga nanti hasilnya akan genap. Kemudian, ini untuk sifat yang pertama, genap tambah genap akan jadi genap. Kalau yang kedua, jika ini berbeda, jika ini ganjil, ganjil tambah ganjil, itu akan genap. Contohnya 1 tambah 3 4. 3 tambah 5 8. Itu hasilnya genap. Jadi ketika genap tambah genap, dia tetap genap. Ketika ganjil tambah ganjil, tetap genap. Dan ketika genap tambah ganjil, itu akan jadi ganjil. Jadi, kesimpulannya, dalam aljabar ini, ketika kita mengenal uh, ganjil dan genap, ketika ada sama yang sejenis, contohnya genap dengan genap, ganjil dengan ganjil, itu hasilnya akan genap. Tapi kalau misalnya beda jenis, angkanya itu akan ganjil. Gitu kesimpulannya teman-teman. Contohnya 4 tambah 3 itu ganjil dengan genap. 4 itu genap, ganjil itu yang 3. Dan hasilnya akan jadi ganjil karena tadi genap ditambah ganjil. Kayak gitu. Nah, ini contoh angkanya. Jadi ketika genap tambah genap itu akan hasilnya genap, ganjil tambah ganjil akan tetap genap, dan genap tambah ganjil itu akan ganjil, dan ketika genap dikali ganjil itu akan genap. Gitu. Oke, di sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman? Paham sampai sini? Oke, di sini yang berbeda ketika bilangannya itu berbeda, dia akan menghasilkan ganjil. Tapi ketika bilangannya ini sejenis, genap dengan genap, ganjil dengan ganjil, itu akan tetap genap. Tapi beda halnya dengan ketika operasinya operasi kali. Ketika operasi kali ini, genap dengan ganjil, dia akan menghasilkan bilangan yang genap. Kayak gitu, teman-teman. Kalau hasil pembagian itu nanti bisa berupa bilangan genap atau ganjil atau bilangan desimal karena pembagian itu tidak seluruhnya bilangan bulat. Ada desimal berulang seperti yang kemarin kita pelajari gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut teman-teman. Kita akan latihan soal. Latihannya mudah. Nah, mana yang nilainya genap? Mana yang nilainya ganjil? 14 genap, Mm-mm. 27 ganjil. Oke, kalau nol, Nol nggak ada nilainya. nggak ada nilainya. Oke. Kalau yang lainnya, ada pendapat yang berbeda nggak? Sama? Oke. Pendapatnya sama semua? Oke. Kita simpulkan, teman-teman. Tadi betul sekali, 14 itu genap. Karena angka satuannya itu adalah angka 4. Di mana angka 4 ini bisa kita bagi dua dengan sama rata. Jadi itu adalah genap. Kalau 27, karena angka satuannya 7, maka itu ganjil. Kalau nol, teman-teman, karena nol ini ada di antara -1 dan juga 1, maka itu bisa habis dibagi 2. Jadi itu genap. Contohnya, 20, 10, itu belakangnya ada nol. Itu bisa jadi genap. Kayak gitu. Jadi, semua bilangan yang belakangnya itu nol, itu genap. Karena itu bisa dibagi 2 dengan habis. Kayak gitu. Jadi nggak akan bersisa. Oke, di sini teman-teman. Ketika bilangannya besar, besar banget jutaan, ratusan, puluh ribuan. Kita hanya perlu lihat angka paling terakhir, angka yang ada di ujung atau angka satuan. Itu bisa kita langsung simpulkan. Kalau angka satuan paling di ujung ini adalah angka 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15,
Dan seterusnya yang ganjil maka itu adalah angka ganjil atau bilangan ini merupakan bilangan ganjil. Kalau angkanya ini di belakangnya atau angka satuannya ini adalah kelipatan dari 2 atau belakangnya ini 0 maka itu adalah bilangan genap. Kayak gitu teman-teman. Bisa? Oke, kita lanjut. Nah, coba. Menurut teman-teman, jika di sini ada suatu n ini adalah jika n-nya ini adalah bilangan ganjil, berapapun bilangan ganjilnya, apakah n ditambah satu itu nilainya akan genap atau ganjil? N-nya berapapun, asal n-nya ini adalah ganjil. Genap kah jadinya? Oke, Nadia genap. Tadi yang Nadia tulis n-nya berapa? Hmm? Masih di mute? Tiga, Kak. 3. Karena 3 tambah satu adalah 4. Itu jadi genap. Kalau Rafasya, coba pikirkan n yang lain selain 3. 5. 5, n-nya ganjil betul. 5 tambah satu 6. Itu akan jadi genap atau ganjil? Genap. Oke, good job. Kalau alfa, coba yang alfa pikirkan n-nya berapa? N-nya bilangan ganjil. 9, 9. 9 tambah satu. 10, Oke, itu genap atau ganjil? 6. Oke, good job. Mana ada lagi nggak? Salsa. Coba Salsa pikirkan n-nya ini adalah ganjil. Ketika n tambah satu itu akan jadi genap atau ganjil. Selain 3, 9, 5. 7. 7. 7 tambah satu. 8. Oke, itu genap atau ganjil? Genap. Oke, sekarang John yang terakhir. Coba John pikirkan, n itu adalah bilangan ganjil apapun. Ketika n ditambah satu itu akan menghasilkan berapa dan itu genap atau ganjil? 1, Satu, n-nya satu. Satu tambah satu, 2, 2. Itu genap atau ganjil? genap. Oke, betul sekali teman-teman. Tadi, ketika kita memikirkan suatu angka atau angkanya ini dari variabel n-nya ini adalah bilangan ganjil, berapapun bilangannya, ketika itu ditambah satu, itu akan menghasilkan bilangan genap. Meskipun nilai n-nya itu tadi satu, terus ada yang bilang 3, ada yang bilang 7, ada yang bilang 9, ada yang bilang 5, atau belasan yang nanti n-nya itu bilangan ganjil, ketika kita tambah satu, itu akan menjadi bilangan genap. Karena apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari? Dia mau jawab? Alasannya kenapa nih? Ketika ditambah satu ini jadi genap. Tahunnya dari yang tadi sih, Miss, yang ganjil tambah ganjil jadinya Mm-mm. genap. Oke, dari sana, dari sifat-sifat aljabar. Tapi jika kita nih, teman-teman, jika kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada suatu perumahan. Perumahan ini biasanya di rumah punya nomor rumahnya. Atau bertetangga, atau tetanggaan. Kalau misalnya tetangga yang ada di sebelah kiri, pasti di sebelah kanannya ini nomornya ini akan bertambah satu. Itulah adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Atau teman-teman ini nonton bioskop di dalam ruangan. Kursinya itu ketika nilainya ini dari kursi nomor satu, dia akan berpindah ke nomor 2. Itu adalah menggunakan penjumlahan dengan menambah satu. Ketika awalnya satu, itu jadi 2, berarti itu akan jadi genap. Nah, itu ketika bersebelahan, itu akan bersebelahan dengan nilai ganjil dan genap. Kayak gitu, teman-teman. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai sini. Paham? Untuk ganjil dan genap? Oke, good job. Coba sekarang Miss mau cek pemahaman soal
Satu, dua, dan tiga. Oke, dicek dulu satu-satu. Nanti Miss mau tanya satu-satu. Jawabannya benar atau salah. Itu doang. Oke, sudah. Kalau udah, simpan jawabannya masing-masing. Miss akan tanya satu-satu. Mulai dari siapa ya? Dari Nadia. Oke, Nadia. Nomor satu, benar atau salah? Jumlah dua bilangan ganjil adalah ganjil. Maksudnya di sana Benar, jumlah Kak. dua. Oke, karena coba ambil satu contoh. 3 tambah 3, 9. Masih tetap ganjil jadi. Oke, sekarang nomor dua. Itu bilangan apa saja maksudnya tuh bebas terserah ganjil atau genap, Kak? Bilangan genap dikali bilangan apa saja? Iya. Salah, karena hasilnya nanti nggak nentu itu. Oke, betul. Oke, kalau nomor tiga. 2, 2, 1. Salah, karena di belakangnya itu satu. Itu Oke, harusnya ganjil. good job. Sekarang Alfa. Nomor satu Alfa. Benar atau salah? Benar mungkin. Jumlah dua bilangan ganjil. Contohnya, dua bilangan ganjil. Coba bilangan ganjil yang ada di pikiran Alfa berapa? 7. Tujuh. Ketika tujuh dijumlahkan dengan bilangan tujuh lagi, akan menghasilkan. Genap. Oke, berarti benar atau salah tuh? Nomor satu. Salah. Oke. Salah. Kalau nomor dua, bilangan genap dikali bilangan apa saja hasilnya genap. Iya. Benar berarti? Benar atau salah? Benar. Oke, kalau nomor tiga. Salah. Oke, sekarang salsa. Salsa nomor satu gimana nih pendapatnya? Salah, Why, kenapa tuh salah? Yang salsa pikirkan bilangan ganjilnya berapa? 5. Lima. Ketika dua bilangan ganjil atau lima, dua bilangan itu, bilangan yang sama, ketika ditambahkan, itu akan menghasilkan genap atau ganjil. Jadi genap. Oke, berarti betul atau salah? Salah. Oke. Kemudian nomor dua, jumlah genap dikali bilangan apa saja hasilnya genap. Benar. Oke, kalau nomor tiga, 251. Salah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Rafasya. Bagaimana pendapatnya? Nori nomor satu. Nomor satu salah. Salah. Kalau nomor dua, Em, 2 dan salah. salah juga. Oke, kalau Ya, nomor tiga. salah. Oke, sekarang John nih. Terakhir John. Nomor satu Hmm? salah. Oke, kalau nomor dua. Nomor dua. Sulit kah?
Sampai berpikir selama ini. Jawabannya apa ya? Bentar-bentar. Kalau misalnya bingung mencari jawaban, bisa dimisalkan dengan bilangan. Oh, nomor 2 benar. Oke, kalau nomor 3. Nomor 3 salah. Oke, kalau gitu kita simpulkan teman-teman. Di sini, untuk nomor 1, kesimpulannya adalah salah. Karena apa? Karena jika ada dua bilangan ganjil seperti yang tadi kita pelajari sebelumnya, jika ada ganjil ditambah ganjil itu akan jadi genap. Contohnya, 1 tambah 1 itu 2, 5 tambah 5 itu 10, 7 tambah 7 itu 14, dan lain sebagainya. Lalu, ketika ada bilangan genap dikali bilangan apa saja, hasilnya akan tetap genap. Itu benar. Karena apa, teman-teman? Karena jika nih bilangannya bilangan genap, contohnya angka 2. 2 dikali 1 akan jadi 2. Itu adalah genap. 2 kali 3 itu kan ganjil, tiganya. 2 kali 3 itu 6. 6 itu adalah genap. Kemudian jika genap ini kita kalikan dengan genap. 2 kali 2 itu 4, itu genap. Kemudian 2 kali 10 itu 20, itu juga genap. Maka kesimpulannya eh, pernyataan tersebut adalah benar. Yang dimana jika ada 2N dikali K atau K ini adalah bilangan apapun, itu akan menjadi kelipatan dari 2 atau kelipatan atau akan menghasilkan angka genap gitu. Kemudian untuk yang terakhir itu semuanya teman-teman betul karena di belakangnya atau satuannya itu adalah 1. Di mana angka 1 ini adalah ganjil. Good job. Sekarang, menurut teman-teman, jika Pak Budi punya 25 kotak paket, kemudian jika ia ingin menumpuknya itu berpasangan, 2 tumpuk, apakah ada kotak yang tersisa? Ada, Kak. Oke, Nadia ada. Kalau Rafasya, ada nggak? Ingatnya ganjil atau genap? Ada. Ada. Kalau John, ada nggak nih John? Ada. Oke, kalau Alfa, ada nggak Alfa? Ada. Ada. Kalau Salsa? Ada. Oke, betul sekali teman-teman. Caranya, kita hanya perlu lihat satuannya atau angka yang paling ada di belakang. Angka di sini adalah angka 5 atau angka ganjil. Angka ganjil ini memiliki sisa. Maka, jika dia ingin menumpuk berpasangan, dia nggak bisa menumpuk em, menjadi sama rata. Akan ada sisa, karena itu adalah bilangan ganjil, teman-teman. Oke, good job. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Yang tadi, Kak, yang soal nomor pertama tadi, kalau misal itu kan 3 tambah 3 gitu, hasilnya 9. 3 Itu kali 3 kalau 9. 3 tambah 3 itu 6. oh iya ya. Oke. Soalnya jumlah dua bilangan, bukan hasil kali dua bilangan. Oke? Oke. Di sini, teman-teman, menurut teman-teman, ini ada suatu operasi hitung, penjumlahan. Nah, kita bisa analisis perhitungan ini ketika kita ingin menunjukkan ini ganjil atau genap. Yang pertama, di sana ada 124, itu adalah genap. Kemudian, 567 itu adalah ganjil. Dan 10 adalah genap. Nah, menurut teman-teman, ini nanti hasilnya akan genap atau ganjil?
ganjil, Oke, Rafasya ganjil. Ganjil. Oke, ganjil juga. Salsa. Ganjil. Oke, kalau John? Ganjil. Oke, kalau Alfa? Ganjil. Oke, good job. Karena apa teman-teman? Karena jika ada suatu bilangan genap ditambah ganjil, itu akan jadi ganjil. Kayak gitu. Contohnya, 2 ditambah 5 itu akan jadi 7. 7 itu adalah ganjil. Karena di sini ada satu bilangan ganjil yang tengah, maka nanti hasil akhirnya juga akan ganjil gitu, akan bersisa 1 gitu. Ini hasilnya 701. Ya, 701. Iya, betul nggak? Betul? 701? Benar, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, coba teman-teman boleh kerjakan dulu sendiri-sendiri. Kira-kira hasilnya bagaimana untuk nomor yang A dan juga yang B? Bilangannya ini berpola. Ada 1, 3, 5, 7. Apakah suku ke 100 itu adalah bilangan genap atau ganjil? Ini adalah suku pertama, 1. Ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Dilihat setiap dari suku pertama ke suku kedua itu bertambah 2. Dan ini bertambah 2. Berarti untuk mencapai suku ke 100 semuanya bertambah 2. Mungkin bagi teman-teman yang udah belajar aritmatika ini akan mudah untuk menemukan suku ke 100. Tapi bagi teman-teman yang belum belajar aritmatika, sebenarnya ini bisa dijawab tanpa harus berhitung gitu. Coba boleh dong kerjain dulu masing-masing. Sudah ada yang siap untuk jawabannya? Ini sebenarnya bisa kita cek dari angka-angkanya, nggak perlu teman-teman hitung. Nanti teman-teman bisa tahu itu adalah suku ke 100 itu genap atau Ganjil bukan, Kak? betul sekali. Alasannya apa nih? Eh ininya aja sih kayak angkanya gitu. Oke, Berarti betul ganjil sekali. terus. Oke, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan suku ke 100 nanti itu akan ganjil karena bilangan yang ada pada pola tersebut adalah bilangan ganjil semua. Jadi ketika kita tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai dengan ke suku ke 100 itu akan ganjil kayak gitu. Karena ini merupakan pola bilangan ganjil. Gitu. Oke, good job Nadia. Keren banget. Tanpa berhitung sebenarnya Miss tadi sudah tahu. Harus
teman-teman harusnya udah bisa tebak gitu. Dari angka yang ada di sini, kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Bisa? Kalau buat tahu hasilnya itu kayak mana Kak ya? Kalau buat tahu hasilnya, itu sebenarnya ada di rumus aritmatika. Rumusnya ini adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Ini biasanya ada di eh, SMA. UN, N ini adalah berarti suku ke. Yang ditanyakan adalah suku ke 100. Berarti U 100. Tapi 100-nya ini ada di bawahnya nanti. Jadi tulisan rumusnya adalah seperti ini. UN, nah N-nya kecil. Sama dengan 2N kurang 1. N-nya yang ditanyakan adalah suku ke 100. N ini adalah suku ke. Berarti U 100 sama dengan 2 kali N-nya tadi tetap 100 kurangi 1. Berarti U100 ini adalah 200 kurangi 1. Di mana hasilnya 199. Gitu. Bisa? Ini namanya deret aritmatika. Ada di SMA tuh, John yang udah tahu duluan kayaknya. Karena dia SMA. Oke, nanti di SMA juga ada namanya mencari perbandingan. Tapi nanti aja. Kita fokus dulu ke sini. Ini untuk mencari suatu pola atau deret ya, teman-teman. Tapi di SMP udah belajar ini belum? Mencari pola ke berapa? Pernah, Pernah? pernah, tapi lupa. Tapi lupa. Kalau Nadia, gimana Nadia? Belum sih Kak. Belum. Oke. Mungkin beda-beda ya tiap sekolah. Oke, kalau gitu, ini tadi mau ditulis Nadia? Atau udah? Atau enggak? Udah. Oke. Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa cek videonya di YouTube ya. Nah, teman-teman. Ketika nanti kita akan belajar suatu aljabar, ada yang namanya substitusi. Substitusi ini artinya memasukkan nilai. Di mana jika nilainya udah diketahui, misal X. X ini nilainya 3. Misal X-nya sama dengan 3. Nanti misal nih di soalnya substitusi nilai X ke bentuk aljabar yang ada di bawah misalnya. Berarti ganti X ini dengan 3 kayak gitu. X yang lainnya pun diganti dengan nilai yang sudah ditentukan. Itu namanya substitusi. Atau dimasukkan nilai yang sudah ada. Nah, teman-teman, kalau di sini sekarang coba. Jika diketahuinya itu X-nya adalah bilangan ganjil, teman-teman tentukan apakah bentuk aljabar yang ada di bawah ini, tiga bentuk aljabar ini, itu genap atau ganjil. X-nya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya berapapun. Itu nanti hasilnya akan genap atau ganjil. Yang X plus 1 itu genap. Yai, X plus 1 genap. Alasannya apa nih, Rafasya? Kan misal Hmm? X-nya itu ganjilnya 5, Hmm. tambah 1 jadi 6. Oke, good job. Kalau misalnya X-nya selain 5, apakah tetap genap? Iya, tetap. Oke, coba yang lainnya. Yang kedua itu hasilnya genap Kak. Karena apa?
Karena kalau misal 2 dikali 2 itu ganjil ya itu Ganjil. bilangan. X-nya harus ganjil. Kalau 2 dikali 3 itu berarti hasilnya genap. Oke, coba selain 2 kali 3, X-nya. 2 kali 10, 10 kan genap. 2 kali 7, Oke, berapa tuh? 14. Oke, tetap genap. Ganjil loh. Hmm, Eh, 14. eh, genap, genap, genap. Iya, oke, betul. Jangan ragu ya. Oke. Oke, coba satu lagi nih. Yang mau jawab? X-nya berarti itu dua-duanya ganjil. Genap. Oke, good job. Alasannya apakah itu? 1 tambah 1, 2. Oke, selain itu, 5 tambah 5, 10. oke, jadi genap. Teman-teman, sebenarnya nih, untuk yang 2X, untuk yang ini, tanpa teman-teman mencari tahu nilai X-nya, ini adalah rumus genap yang tadi, 2N. N ini dan X merupakan variabel yang dimana nilainya masih tersembunyi atau nilainya belum diketahui. Oke, teman-teman, sampai sini paham nggak tentang genap, ganjil di mana dalam operasi perkalian dan juga penjumlahan? Oke, paham? Oke, ngangguk-ngangguk berarti paham nih. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, teman-teman, lah, teman-teman, ini adalah kunci untuk mengingat teman-teman. Jadi kuncinya untuk kita ingat yang genap itu berarti yang harus habis dibagi dua. Dalam artian habis dibagi dua ini nggak punya sisa atau semuanya bisa terbagi dengan rata. Kayak gitu. Kemudian kalau ganjil itu pasti punya sisa jika dibagi. Contohnya angka 5 dibagi 2 dia punya sisa satu, 7 bagi 2 punya sisa satu. Pokoknya ganjil itu yang nilainya mempunyai sisa. Kemudian, ketika di dalam sifat penjumlahan, ketika ada yang sejenis, genap dengan genap, ganjil dengan ganjil, itu nanti hasilnya akan jadi genap. Kemudian, kalau misalnya ada yang beda jenis, itu nanti hasilnya akan ganjil. Tapi dalam sifat penjumlahan. Kalau dalam sifat perkalian, yang beda jenis akan tetap genap. Kayak gitu. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Udah pada ngantuk kah? Udah banyak yang nguap. Oke. Oke, sebentar lagi kita selesai ya. Nah, teman-teman juga harus hati-hati nih. Jadi, ketika kita melihat suatu angka, untuk menentukan nilai genap ganjil, yang kita lihat itu adalah angka paling belakang. Jangan dilihat angka yang depan. Yang depan kita abaikan. Karena yang menentukan genap ganjil adalah nilai paling belakang. Gitu. Jadi, teman-teman jangan sampai terkecoh untuk melihat nilai genap dengan ganjil. Kemudian, teman-teman juga jangan sampai salah menilai ah, bilangan nol atau angka nol. Angka nol ini adalah bilangan genap. Karena apa? Tadi karena angka nol ini ada di antara negatif satu dan juga satu. Ada di tengah-tengah. Jadi ketika ada di tengah-tengah, dia bisa membagi keduanya dengan rata. Kalau misalnya dalam suatu garis bilangan. Tapi jika teman-teman masih bingung untuk melihat dalam suatu garis bilangan, teman-teman bisa cek di angka-angka puluhan yang belakangnya nol. Itu bisa dibagi dengan habis, nggak akan bersisa kayak gitu. Sampai sini, paham? Oke, good job. Nah, menurut teman-teman, apakah
2023 ditambah dengan 2024 hasilnya genap atau ganjil? Disimpan jawabannya, nanti dijelaskan. Kemudian, apakah masih ingat dengan rumus aljabar untuk yang bilangan ganjil? Kalau yang genap itu kan 2N. Kalau yang ganjil itu ada sesuatunya. Oke, kita mulai dari siapa ya? Mulai dari siapa ya? Dari yang kelihatannya siap nih. Siapa nih? Kayaknya Alfa nih udah siap jawab nih. Oke, Alfa. Boleh jawab. Yang pertama, apakah 2023 ditambah 2024 hasilnya akan genap atau ganjil? Ganjil, Miss. Ganjil. Alasannya apa nih? Karena angka terakhirnya 4 tambah 3 hasilnya 7. Oke, good job. Coba apa masih ingat gak rumus untuk yang ganjil? Kalau genap kan Bisa. tadi 2N atau 2X. Kalau ganjil, Ditambah 1. betul sekali. Kayaknya yang lainnya fokus nih dengerin biar dia bisa jawab nih. Oh, kalau gitu Miss ganti deh soalnya. Kita tambahkan soal yang lain. Sekarang angkanya bukan 2023, tapi 2000. Kok salah? Oke, angka ini. Ini untuk siapa ya? Yang kelihatan sudah siap nih. Wih, Rafasya kayaknya ini. Oke, ini genap atau ganjil nih jika dijumlahin? Genap. Genap. Mm. Alasannya 8 tambah 3, 12. berapa? 12, 8 ditambah 3. 3. 11, 11. Ganjil. Kurang fokus nih. Oke, jadi ganjil. Karena 8 Nah, ditambah 3 adalah ganjil. Hasilnya berapa tadi? 11. Oke, good job. Untuk rumusnya udah tahu ya? Berapa coba? Ya, Apa? plus 1. Apa minus ya? Masa minus? Minus itu untuk cari, Plus. ya plus harusnya 2X atau 2N tambah 1. Minus itu adalah rumus aritmatika ketika kita akan mencari suku ke, seperti yang tadi. Gitu ya. Oke, sekarang angkanya mau Miss ganti. Salah, salah. Tunggu, tunggu. Oke, ya. Nah, ini soal untuk salsa. 2037 ditambah dengan 2035. Jadi genap. Genap. Karena apa nih alasannya? Karena 7 tambah 5 sama dengan 12. Oke, good job. Kalau rumus yang aljabar genap, yang genap. Masih ingat gak? Genap itu Rumus lupa. genap. Rumus ganjil tadi 2N tambah 1 atau 2X tambah 1. Kalau rumus genap, masih ingat kah? Lupa-lupa ingat, Miss. Oke, Miss ingetin lagi ya. Untuk yang rumus yang genap itu hanya 2N. Gitu ya. Jadi ketika ada suatu bilangan yang dikali 2, bilangannya berapapun itu nanti akan menghasilkan bilangan genap. Gitu. Ini soalnya untuk siapa ya? Jen. Eh, eh, eh. eh.
Ini untuk Nadia. Ayo Nadia. Genap, Miss. Karena apa nih? Sama-sama jenis. Oke, betul. Genap dan genap. Iya, oke, benar-benar. Nih, teman-teman, benar nih. Tanpa teman-teman berhitung bilangan yang paling belakangnya, teman-teman hanya perlu lihat dia sejenis atau tidak. Kayak gitu ya. Ketika sama jenis itu akan jadi genap, ketika beda jenis itu akan jadi ganjil. Gitu. Nah, dia masih ingat kah untuk rumus yang genap dan juga ganjil? Udah ngantuk nih kayaknya nih. Apa? Nadia ya, Miss ya? Iya, Nadia. Rumus genap Kalau dan kalau ganjil. genap Mm-mm, 2N. Kalau mm-mm. ganjil 2N tambah 1. Oke, good job. John, apakah John ada? Oke, Izin tadi dia, Miss. izin. Ada di chat. Oh ya, tunggu. Kok nggak ada kemis? Oke deh, kalau gitu. Tapi katanya kameranya error, Miss. Oh gitu. Sebentar katanya. Tapi Baik ini nih. ada kayaknya Di chat mana? Di chat WhatsApp. di sini. Di Zoom. Iya, Oh, tapi kok di Miss nggak ini ya? Nggak muncul, tapi nggak apa-apa. udah hilang kayaknya. Iya, udah hilang ya kayaknya. Oke, kalau gitu teman-teman di sini keren nih, pada fokus. Oke, karena teman-teman sudah ngantuk juga, hari ini kita selesai membahas bilangan ganjil dan juga genap. Nanti di kegiatan selanjutnya tentunya akan berhubungan lagi membahas terkait em, materinya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa terkait materi yang udah kita pelajari gitu ya. Oke, kalau gitu karena kita udah selesai, Miss izin stop share. Teman-teman boleh share screen untuk platformnya. Boleh diisi sambil share screen. Kasihan nih pada ngantuk. Aduh, matanya udah pada berapa watt nih. Oke, nah dia sudah. Linknya ada di WhatsApp atau Miss perlu kirim ulang di chat Zoom? Di WhatsApp, Miss. Ada ini. Oh, udah ketemu. Oke, kalau misalnya WhatsAppnya lama, boleh Nama nih, Miss. Miss kirim di chat Zoom. Boleh diklik yang ada di chat, teman-teman. Nanti boleh share screen. Apa sih ngelak-ngelak ini? Kamu. Hmm. Nadia kemana ya? Nadia. Salsa kemana ya? Yang keempat. Betul. Nah, itu diisi. Ya.
Sudah, tapi tinggal ininya apa? Yang respon-respon itu loh. Bisa nggak, Nadia? Lupa password kah atau bagaimana? John boleh isi yang ada di platform, John. Yang ini, kesimpulan, yang menyimpulkan. Ada yang susah atau enggak? Kayak gitu. Ini yang udah selesai. Oh, John udah ternyata. Tadi ngapain? Udah. Sekarang tuh tanggal 29 ya. Berarti rapasnya sudah. Tar. Oh, Salsa Akila sudah. Tinggal Salsa bila Nadia. Bisa nggak, Nadia? Terkendala kah? Bentar, Miss, pakai HP deh aja nih. Oh, boleh, boleh. Alfa bisa nggak, Alfa? Atau lupa password? Bisa? Oke. Cek dulu. Oh iya. Nanti kita akan ada kuis, tapi dalam 1 menit. Kuisnya sendiri-sendiri, boleh sambil share screen, boleh. Nggak juga, nggak apa-apa, tapi kuisnya 1 menit untuk menentukan bilangan ganjil dan juga genap. Hmm, Kenapa nih pada keluar ya? Dah, dia udah diisi. Kak, bisa kasih PW-nya lagi nggak? Bisa dong. Kalau ininya masih ingat? Masih. Ah, Oke, PW-nya 3261. Ini untuk kuisnya. Boleh sambil share screen ya. Yang bisa share screen, yang nggak bisa pun tidak apa-apa. Lapasnya udah bisa buka. Nanti dipilihnya yang 1 menit. Oh ya, 1 menit. Mm-mm. Takutnya teman-teman ngantuk kalau yang 2 menit. Gimana? Itu dibukanya di Kahoot atau di mana, Miss? Dibuka ininya aja linknya. Link yang ada di Zoom, diklik, nanti dibuka. Hmm. Hmm. Angka 0 tadi untuk apa? Jawabannya. Oh, genap. Angka 0 itu untuk genap, angka 1 itu untuk ganjil. Angka 0 itu untuk jawaban genap, angka 1 untuk jawaban ganjil. Oke, coba kita cek. Kok kayak deg-degan gitu ya Rafasya ya? Isinya. Waktu Oh, gitu. waktu. 1 menit soalnya. Angka 0 untuk genap, 1 untuk ganjil. Apa Ibu PW-nya kemarin? Kenapa nih? Masih belum bisa masuk? Iya, Kak. PW-nya tadi 3261. Kalau untuk username-nya NNADA eh Belum. NNADAA52. 3 doang Tiga kejawab. doang. Oke, rapasnya 3 soal doang. Kayak ini nih, kayaknya karena deg-degan ya. Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya, Mulai, coba. mulai lagi boleh nggak, Miss? Boleh dong, biar nggak deg-degan yang tadi masih awal-awal. Jangan sambil share screen ya, Miss. Oke, boleh. Pokoknya angka 0 itu untuk em,
genap, angka satu untuk jawaban ganjil. Nah, teman-teman boleh ikut kuisnya di sana nanti coba bilang teman-teman berhasil menyelesaikan berapa soal. Semangat, semangat. Oke, Alfa. Boleh, Alfa. Wih, keren nih. Tuh, Rafasya, Alfa tadi jawab 12 dan salah 5. Rafasya tadi baru 3 karena deg-degan. Coba kalau yang kedua berapa nih? Oke. Oke, udah isi semua ya. Nadia, bisa buka gamenya? Gamenya itu udah masuk Miss. Terus Mm-mm. untuk masuk ke kuisnya yang mana Miss? Diklik yang mulai. Yang ini. Kan di sana ada pilihan durasi. Klik yang 1 menit. Nanti cek benarnya berapa. Salahnya. Bener salah satu. Benar berapa? Bener 7 salah satu. It's okay, nggak apa-apa. Berarti udah mulai lancar tuh daripada yang tadi yang pertama 3. Coba ulang lagi bisa bisa lebih banyak dari itu juga tuh. Tadi alfa banyak tuh. Alfa 12 ya. Salah 5. Itu berapa menit yang tadi yang 1 menit? Iya. Tuh 1 menit. Masya Rafasya kalah sama Alfa nih. Bentar. John lagi makan nih John. Udah sampai. Oke. Eh, John mau ikut ini nggak tuh? Gamenya. Gamenya ada di chat. Yang https://ganjilgenapgila.coding.com. Nanti boleh diklik, dipilih yang Udah satu. selesai. Apa? Udah dikerjain kok itunya apa yang tadi linknya itu yang ganjil genap itu udah kok udah selesai. Wih, betul berapa tadi? Yang 1 menit. Yang 1 menit tadi bener 19. Wih, keren tuh. Wih, Keren Nah itu banget. angka 19-nya tepat hari ulang tahun. Oh, tepat hari ulang tahun. Emang bulan apa tuh ulang tahunnya? Bulan Mei, tapi tanggal Oh, 19. oh tanggal 19. Masih jauh ternyata. Itu udah Iya, sampai puncak ya? iya lagi di puncak. Di mana tuh? Di tempat makan mana tuh? Di Di Ponyo, bukan? daerahnya atau nama restonya, Miss? Nama restonya. Oh, nama restonya Warung Sate Sinta. Oh, itu deket banget. Itu Oke, deket jauh banget. banget ini di atas mana? Ternyata atas banget. Warung Sate Sinta itu yang punyanya saudara Miss. Deket banget dari sini. Berapa nih Rafasya udah ulang lagi? 7. Masih 7. Tapi it's okay. Keren teman-teman. Kalau gitu karena temen yang lain ternyata udah pada keluar duluan ya. Kayaknya kita harus foto di awal deh biar semuanya ada. Dia udah pada keluar Ya, dulu. Rafasa, biar ada teka-teki nih. Oh, apa nih? Pantun. Teka-teki yang kayak kemarin itu. Oh, apa? Oh, Boleh, Biar boleh. Rafasa jawab nih. Boleh dong, boleh. sekarang sama Dandi nih. Sekarang, karena udah selesai. Kami ya. Keju apa yang kaget? Kejutan. Ah iya tuh udah ditebak nangis dulu. Gampang banget. Ada yang lain nggak? Eh, apa ya? Hmm, Yang susah dikit dong. Apa? apa ya? Tadi udah disiapin kok jadi lupa lagi ya? Coba deh Rafasa deh, kasih deh Rafasa deh. Dar, dar. Adalah gampang gampang aja. Curang dong nanti. Nah, Rafasa gimana sih? Gampang loh padahal. Cari dulu di Google. Cari. Cari.
Alfa nih, Alfa punya tebak-tebakan juga nggak? Atau punya pantun yang keren? Nggak? Kenapa Oh lagi harimau gak bisa main masak? apa itu? Eh. Main Bukan, Tom. bukan, bukan. Main apa? Kayaknya aku ada teka-teki lagi nih. Game apa itu kayak game anak-anak deh. Eh, Iya. Iya ternyata. apa ya? Lupa aku. Ya, Eh, Rafasya Kenapa? harus ada teka-teki nih. Aku. Kenapa harimau makan daging mentah? Apa-apa? Kenapa harimau makan daging mentah? Kenapa harimau Makan makan daging mentah. daging mentah. Karena makan daging mentah? Hmm. Makan daging mentah. Iya. karena kalau makan daging masak dia jadi hari tidak mau. Kok Salah. jadi tricky ya? Kan harimau. Kalau mentah jadi mau. Gitu mau. Harimau ya. Bukan. Apa dong? Apa Mari dong? kita googling. Curang nih. Curang, curang. Garing. Canda-canda. Apa tuh? Jawabannya apa? Eh, kan tahu sendiri kan kalau harimau itu termasuk hewan karnivora alias dia suka alias karnivora itu kan hewan apa sih bilangnya predator ya atau apa ya? Hmm, oh hewan pemakan daging deh. Hewan Salah. pemakan daging kayak singa, harimau dan sebagainya. Nah itu mereka makan daging mentah Hmm? karena ya itu alam baik lagi ke Oh, dunia karena alam. karena hidupnya di alam Simpel loh liar. jawabannya. Apa? Jawabannya simpel loh. Apa emang? Nyerah. Apa tuh? Nyerah. Nyerah? Clue deh, clue, kasih clue. Oh, masih belum nyerah tuh. Bisa dipikirin secara logika loh. Wah, disuruh pikirkan Cara secara logika nih. apa tuh? Nyerah. Nyerahlah. Aduh. Oh, aku ada pantun nih buat Rafasya. Itu jawab dulu. Rafasya tinggal bilang cakep aja udah. Aku udah cakep gitu. Bilang aja Ramasya. Aku udah cakep. Gak bisa bilang gitu. Eh, Jawab dulu, John. Apa katanya yang tadi yang harimau? apa ya Nyerah. harimau ya? Rangga John. Nyerah nggak? Simple sih, simple jawabannya. Cuman kok agak tricky nih ya. Apa tuh? Waduh, jangan-jangan Rafasya caranya ini nih. Apa? Apa minta bantuan orang lain nih? Enggak Oh tuh. gitu. Dapat dari Om. Hmm. Ya, coba. Kenapa harimau suka Ini makan termasuk daging? jokes bapak-bapak loh. Kenapa harimau suka makan daging mentah? Karena kalau harimau makan daging matang, aduh, nggak ada jangan. Apa ya? Hmm, apa ya? Eh, Nyerah nggak wah John? ini main ini nih, main apa? Ngasah otak ini namanya. Enggak, itu simpel banget loh jawabannya. Nyerah nggak John? Nyerah deh, nyerah. Dia Simple udah sih, bosan simple. nunggu jawaban. Ya, Nyerah, karena nggak bisa nyerah. masak. Ya, Kenapa? karena Karena harimau nggak bisa masak. Karena harimau tunggu. nggak bisa Bisa masak. Ya, dia bisanya memburu. Gila. Aduh, padahal udah ketahuan banget ya. Iya, udah ketahuan dia hewan nggak bisa masak. Ya, jawabannya iya ya, simple ya. Tapi kenapa nggak bisa jawab ya? Oke, teman-teman. Ada yang mau pantun dulu kah sebelum kita tutup? Jadi katanya John mau pantun nih. Rafasya katanya punya pantun nih. Ya, Kamu tadi. dilempar. Apa? Kok dilempar ya Ramasya ya? Iya.
Tadi Karena Rafasya tuh istimewa hari ini, guys. Why? kenapa tuh? Why? Kayaknya kalian sering komunikasi kah? Waduh, gimana ya? Oh, ketawa. Mungkin Alfa punya? Yaudah deh, aku punya pantun deh. Apa nggak punya pantun katanya? Eh, Apa? eh, oh, jalan-jalan ke Bali. Cakep. Cakep. Semoga di tahun depan makin semangat lagi. Amin. Oke. Simple tapi good job. Oke, semoga di tahun depan menunggu beberapa hari lagi nih. Semoga kita semakin semangat, semakin happy, semakin aktif di kelasnya dan semua pelajarannya berkah untuk teman-teman. Oke, kalau gitu sebelum ditutup kita foto dulu. Nadia boleh buka kamera kalau mau foto. Kalau nggak dibuka juga nggak apa-apa. Oke, di situ sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat liburan untuk John. Selamat istirahat untuk semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Izin tutup ya. Amin. Ya.